Muhammad telah terjunjung berbeza dan Andrew luar biasa. Tendangan sudah dilakukan kembali pemirsa dan gol! Maung Bandung sikat PSM Makassar. Persib langsung kuasai puncak klasemen. Bagaimana bisa terjadi? Yuk kita simak videonya. Laga seru dan penuh tensi tinggi baru saja tersaji saat Persib Bandung menjamu PSM Makassar pada pekan ke-15 BRI Super League. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung tampil dengan satu tekad kuat, mengamankan 3 poin dan merebut puncak klasemen. Sejak menit awal, duel berjalan ketat dan keras. Persib dan PSM sama-sama bermain agresif, tak segan melakukan duel fisik demi memenangkan penguasaan bola. Beberapa kali benturan keras terjadi di lini tengah, membuat pertandingan terasa panas dan menegangkan. Persib sebenarnya memiliki peluang emas untuk unggul lebih dulu lewat titik putih. Namun sayang, eksekusi penalti Andrew Jung gagal berbuah gol setelah bola mampu digagalkan penjaga gawang PSM. Momen tersebut pun jelas sempat membuat publik GBLA terdiam. Meski begitu, Andrew Jung menebus kesalahannya dengan cara yang sangat sempurna. Striker asal Prancis itu muncul sebagai pahlawan lewat tandukan kerasnya yang bersarang di gawang PSM. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam laga ini, sekaligus membuat stadion GBLA bergemuruh. PSM Makassar mencoba bangkit dan menekan di sisa waktu pertandingan. Namun solidnya lini pertahanan Persib membuat setiap serangan Juku Eja selalu mentah. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Maung Bandung. Kemenangan krusial ini memastikan Persib Bandung memuncaki klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 34 poin. Maung Bandung sukses menggeser Borneo FC yang memiliki poin sama, namun kalah dalam selisih gol. Hasil ini menjadi bukti konsistensi Persib sebagai kandidat kuat juara musim ini. Dukungan penuh bobotoh di GBLA kembali menjadi energi besar bagi skuad asuhan Boyan Hodak untuk terus melaju di jalur juara. Maung Bandung mengaum lebih keras dan puncak klasemen kini berada dalam genggaman. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait penampilan Persib hari ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Duel big match Persib-Persija dijamin aman. Pentolan Viking ada rencana ajak Jakmania ke Bandung. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Pentolan Viking Heru Joko berencana untuk membawa perwakilan The Jakmania menyaksikan pertandingan Persib kontra Persija Jakarta. Yaps, duel pekan ke-17 Super League itu dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 11 Januari 2026. Kepada awak media, Heru Joko mengatakan bahwa sekarang ini pengurus Viking dengan pengurus The Jakmania mempunyai hubungan yang sangat baik. Kedua pengurus itu sering melakukan pertemuan baik di Jakarta maupun Bandung. Kini sudah saatnya Viking mengajak The Jakmania bisa menyaksikan pertandingan tersebut dengan aman. Menurut Heru Joko, rivalitas Viking dan The Jakmania kini hanya sebatas di pertandingan. Heru menyerahkan keputusan itu kepada Ketua Viking, Tobias Ginanjar. Dia menilai Tobias Ginanjar juga mempunyai hubungan baik dengan Ketua The Jakmania, Diki Sumarno. Kami pengurus di Viking sama di pengurus The Jakmania sudah akrab sekali. Bisa saja kalau diizinkan sama pihak keamanan untuk menonton di Bandung. Saya memberikan keleluasaan kepada Pak Tobias. Saya sama dia itu satu visi dan dekat juga dengan The Jakmania. Jadi memang ada rencana membawa The Jakmania ke Bandung. Kita semua harus bergerak untuk membuat suasana pertandingan nanti menjadi lebih kondusif, ungkap Heru Joko. Lantas apakah kalian setuju dengan apa yang disampaikan Heru Joko ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Para pemain diaspora satu persatu balik kampung. PSSI beri tanggapan serius. Apa yang terjadi? Yuk, kita simak videonya.
Pihak PSSI nampaknya tidak bisa melarang para pemain yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia pada akhirnya memilih berkarir di BRI Super League. Pada awal musim ini, beberapa pemain diaspora timnas Indonesia menerima pinangan untuk bermain di BRI Super League, mulai dari Jens Reven, Jardi Amat, Rafael Struijk, Eliano Reinders, hingga Tom Haye. Menuju bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026, sejumlah pemain abroad timnas Indonesia dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Indonesia. Marten Pas dan Joey Pelupesi misalnya, yang dirumorkan bakal bergabung dengan Persib Bandung. Ivar Jenner juga diisukan memancing ketertarikan Persija Jakarta hingga Dewa United. Melihat fenomena ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya ingin para pemain abroad timnas Indonesia untuk tetap berkiprah di luar negeri. Namun pada akhirnya, pihak PSSI pun tak bisa melarang, karena hal tersebut merupakan ranah pribadi yang tak bisa diintervensi PSSI. Kita sih pengennya dia bermain di Eropa, tapi kesempatan mungkin dia punya manajer. Dialah yang melihat ruang-ruang untuk dia bermain, dan itu kita tidak bisa masuk ke sana. Itu ranah dia, karena gaji dia bukan kita yang gaji. Kalau kita gaji, kita berhak. Ini kita tidak gaji. Kita tidak berhak untuk menentukan dia mau kemana masa depan dia. Tidak bisa kita atur, ungkap Arya Sinulinga. Dalam beberapa waktu terakhir, isu Marten Pas dan Pelupesi menyusul Tom Haye dan Eliano merapat ke Kota Kembang terus membesar, meski sempat mendapatkan bantahan dari Persib. Arya menjelaskan bahwa PSSI hanya bisa memberikan masukan agar para pemain diaspora timnas Indonesia tetap berkancah di luar negeri, namun tidak memiliki kewenangan dalam menentukan masa depan sang pemain. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Anjing, ada pisan heula teh berenangnya anjing. Dukun.